Bayangkan, ada sebuah perlombaan yang diselenggarakan di sebuah hutan yang sangat luas. Di sana terdapat dua orang peserta yang diminta mencapai tempat yang sama. Sebuah tempat yang oleh banyak orang disebut sebagai keberhasilan. Pihak penyelenggara menjelaskan aturan permainannya. Mereka berdua diberi tujuan yang sama dan keduanya dipersilahkan berjalan menuju garis akhir dengan cara mereka masing-masing. Namun ada sesuatu yang tidak diketahui oleh para penonton. Sesuatu yang hanya dipahami oleh masing-masing peserta. Saat perlombaan itu benar-benar dimulai, peserta pertama memulai dengan sebuah peta, dengan cahaya yang cukup untuk melihat jalan di depannya, dan bahkan seseorang yang pernah melewati hutan itu sebelumnya sempat memberitahunya jalur mana yang lebih aman untuk dilewati. Sementara peserta lainnya memulai dalam gelap, tanpa petunjuk, tanpa perlengkapan yang layak, tanpa tahu jebakan apa yang menunggunya di depan. Lalu perlombaan pun dimulai. Hari demi hari berlalu, dan perlahan para penonton mulai melihat peserta pertama semakin dekat menuju garis akhir. Suara-suara yang mulai terdengar. Orang-orang mulai kagum melihat kecepatannya. Sebagian mulai menyebutnya berbakat, sebagian lain menyebutnya jenius. Namun hampir tidak ada yang bertanya dari mana masing-masing peserta memulai perjalanannya. Mungkin begitulah cara kita sebagai manusia sering melihat kehidupan. Kita melihat siapa yang sampai lebih dulu, lalu menganggap seluruh perjalanan itu dimulai dari tempat yang sama. Atau mungkin semua itu hanyalah ilusi yang terlalu lama kita yakini. Bahwa dunia ini sepenuhnya setara. Bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama. Bahwa hasil akhir kehidupan seseorang hanyalah persoalan siapa yang bekerja paling keras. Padahal dalam kehidupan, melihat satu variabel sebagai penyebab seringkali tidak cukup untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi. Karena bahkan sebelum kita memahami bagaimana dunia bekerja, kehidupan sudah lebih dulu membentuk posisi awal kita. Tempat lahir, lingkungan, pendidikan, koneksi, stabilitas keluarga, cara berpikir yang diwariskan sejak kecil, rasa aman, akses terhadap informasi, semua itu seperti arus tak terlihat yang diam-diam membentuk arah hidup manusia, bahkan sebelum mereka mulai berjalan. Dan mungkin inilah bagian yang paling sulit diterima, bahwa hidup tidak selalu dimulai dari titik yang setara. Kita sebagai manusia menyukai gagasan bahwa dunia itu bekerja secara adil. Karena gagasan itu terasa menenangkan. Jika semuanya adil, maka hidup terasa bisa diprediksi. Jika semuanya setara, maka hasil akhir terasa sepenuhnya bisa kita kendalikan. Namun realitanya, kehidupan jauh lebih kompleks hari itu. Hidup lebih mirip sebuah permainan besar, dengan tingkat kesulitan yang berbeda untuk setiap pemainnya. Sebagian orang memulai dengan resource yang lebih banyak. Sebagian memiliki lingkungan yang memperbesar rasa percaya dirinya sejak kecil. Dan sebagian lainnya tumbuh di tempat yang memberi ruang untuk gagal tanpa langsung menghancurkan hidup mereka. Sementara sebagian lainnya bahkan harus menghabiskan sebagian besar hidup hanya untuk bertahan. Dan ironisnya, dunia seringkali hanya menghormati hasil akhirnya. Kita melihat seseorang berada di puncak, lalu menyederhanakan seluruh hidup menjadi satu kalimat. Dia sukses karena bekerja keras. Padahal di balik setiap keberhasilan besar, sering ada banyak faktor yang bekerja, diam-diam jauh sebelum hasilnya mulai terlihat. Lihat saja Warren Buffett. Banyak orang mengenalnya sebagai simbol kecerdasan investasi, sebagai sosok yang dianggap mampu memahami bagaimana uang bekerja jauh, melampaui kebanyakan manusia. Namun yang sering terlupakan,
adalah bagaimana lingkungan hidupnya sejak awal sudah sangat dekat dengan dunia bisnis dan finansial. Ayahnya merupakan seorang staf broker sekaligus anggota Kongres. Dan sejak usia muda, Bapak tumbuh di lingkungan yang membuat dunia investasi terasa jauh lebih dekat dibanding bagi kebanyakan orang. Saat sebagian anak masih mencoba memahami bagaimana dunia bekerja, Buffett sudah membaca laporan keuangan, mempelajari saham, dan terbiasa mendengar pembicaraan tentang bisnis di sekitarnya. Atau Bill Gates. Banyak orang hanya melihat kejeniusannya, melihat bagaimana ia mampu membangun salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, lalu menganggap semuanya semata-mata lahir dari bakat yang luar biasa. Namun yang sering tidak kita sadari adalah bagaimana lingkungan hidupnya sejak awal sudah memberinya sesuatu yang sangat langka pada masa itu. Di saat komputer masih menjadi teknologi yang bahkan belum bisa disentuh oleh kebanyakan orang, Gates justru sudah memiliki kesempatan untuk mempelajarinya sejak usia muda. Sekolahnya memiliki akses komputer yang sangat jarang dimiliki institusi lainnya pada zaman itu. Dan lingkungan di sekitarnya memberi ruang, koneksi, serta kesempatan bagi rasa obsesinya terhadap teknologi untuk terus berkembang. Mungkin bagi sebagian orang itu terdengar seperti detail kecil, namun dalam kehidupan, eksposur kecil yang datang lebih awal seringkali mampu mengubah arah masa depan seseorang sangat jauh. Dan mungkin dari sini kita mulai bertanya, apakah itu berarti mereka tidak pantas menjadi sukses? Apakah semua itu hanya tentang keberuntungan? Tentu bukan itu maksudnya. Mereka tetap disiplin, tetap bekerja keras, tetap memiliki kemampuan yang luar biasa. Dan bahkan jika banyak orang ditempatkan di posisi yang sama sekalipun, belum tentu mereka mampu mencapai apa yang berhasil dicapai oleh orang-orang seperti Bapak atau Bill Gates. Namun, menolak melihat bagaimana lingkungan dan kesempatan ikut membantu kemungkinan hidup seseorang juga bukan cara melihat realita dengan jujur. Karena hidup bukan hanya tentang usaha, hidup juga tentang probabilitas. Tentang seberapa besar lingkungan yang terbesar atau memperkecil kemungkinan seseorang untuk berkembang. Dan mungkin salah satu hal yang sering disalahpahami manusia adalah menganggap privilege sebagai jaminan mutlak menuju kehidupan yang berhasil. Padahal dalam kenyataannya, kesempatan besar tidak selalu berakhir menjadi arah hidup yang baik. Kita bisa melihat sosok seperti Bernie Madoff. Dia bukan seseorang yang memulai dari bawah tanpa kesempatan. Bernie Madoff memiliki akses, relasi, reputasi, dan posisi yang sangat dihormati dalam dunia finansial Amerika. Namanya dipercaya oleh investor besar. Dia dikenal sebagai simbol keberhasilan Wall Street. Bahkan pernah menjadi chairman Nasdaq, salah satu pusat perdagangan saham terbesar di dunia. Dari luar, hidupnya terlihat seperti gambaran sempurna dari kesuksesan. Namun perlahan, arah hidupnya mulai dibangun di atas fondasi yang salah. Kebohongan kecil yang terus dipertahankan, manipulasi yang terus diulang, keputusan yang mungkin awal terlihat sepele, namun perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa ia kendalikan. Dan ironisnya, semakin besar kehidupannya berkembang, semakin besar pula kehancuran yang perlahan menunggunya. Pada akhirnya, reputasi yang dibangun selama puluhan tahun runtuh dalam waktu yang singkat. Bukan karena ia kekurangan kesempatan, justru sebaliknya. Dia memiliki terlalu banyak akses, terlalu banyak kepercayaan, dan terlalu banyak ruang untuk terus mempertahankan arah hidup yang salah. Dan mungkin dari sana kita bisa memahami sesuatu yang penting. Bahkan privilege memang bisa membuka lebih banyak pintu. Namun arah hidup yang terus menyimpang tetap mampu menghancurkan seseorang sedikit demi sedikit. Bahkan
ketika dunia menganggap hidupnya sudah sempurna. Namun, menariknya, titik awal kehidupan juga bukan vonis mutlak bagi akhir kehidupan seseorang. Karena sejarah juga dipenuhi manusia-manusia yang memulai dari tempat yang jauh lebih sempit. Seperti Chris Gardner yang pernah hidup tanpa rumah bersama anaknya sendiri. Ada masa di mana ia harus berpindah-pindah tempat hanya untuk bertahan hidup. Tidur di sebuah toilet umum, tempat penampungan, dan menjalani hari-hari dengan ketidakpastian yang bahkan sulit dibayangkan oleh banyak orang. Saat sebagian manusia memiliki ruang untuk gagal lalu mencoba lagi, Chris Gardner bahkan harus memikirkan bagaimana ia bisa bertahan untuk hari berikutnya, sambil tetap menjaga anaknya tetap hidup dengan layak. Dan mungkin itulah yang sering tidak terlihat ketika manusia membandingkan kehidupan satu sama lain. Bahwa sebagian orang tidak hanya berjuang mengejar keberhasilan, mereka bahkan harus berjuang untuk mendapatkan kesempatan agar bisa mulai berjalan. Namun menariknya, kehidupan Chris Gardner perlahan berubah bukan karena satu keajaiban besar yang tiba-tiba datang dalam semalam. Perubahannya dimulai dari sebuah kesempatan kecil yang bahkan belum tentu terlihat berarti bagi banyak orang saat itu. Dia mendapatkan peluang mengikuti program magang sebagai stockbroker. Masalahnya, program itu tidak memberikan gaji tetap. Dan di saat yang sama, hidupnya sedang berada di titik paling sulit dalam hidupnya. Dia tidak memiliki rumah, tidak memiliki kestabilan. Bahkan untuk bertahan hidup saja, terasa sangat berat. Namun Chris Gardner tetap mengambil kesempatan itu. Setiap hari ia terus belajar, mencoba memahami dunia finansial, membangun relasi, dan bertahan di tengah tekanan hidup yang perlahan bisa menghancurkan banyak orang. Dan mungkin disitulah titik pentingnya, bukan semata karena ia langsung berhasil, tetapi karena di tengah kehidupan yang kacau, ia tetap menjaga arah hidupnya agar terus bergerak ke depan sedikit demi sedikit. Atau J.K. Rowling, sebelum dunia mengenalnya sebagai penulis Harry Potter, ada masa di mana hidupnya berada di titik yang sangat berat. Ia pernah menghadapi tekanan finansial, hidup sebagai ibu tunggal, dan berjuang menjalani hari-hari dengan ketidakpastian yang perlahan menguras mentalnya, sedikit demi sedikit. Bahkan di masa itu, Rowling pernah mengalami depresi, hingga merasa hidupnya seperti kehilangan arah. Dan saat naskah Harry Potter selesai ditulis, perjalanan itu ternyata belum benar-benar dimulai. Naskahnya ditolak berkali-kali oleh berbagai penerbit. Bagi banyak orang, mungkin penolakan sebanyak itu sudah cukup untuk membuatnya mereka berhenti mencoba. Namun Rowling terus berjalan, perlahan, tanpa kepastian. Tanpa tahu apakah semua usahanya akan benar-benar membawa hidupnya berubah. Dan mungkin itulah bagian yang sering terlupakan ketika manusia melihat keberhasilan seseorang. Kita hanya melihat puncaknya, namun jarang melihat berapa lama seseorang harus bertahan sebelum kehidupannya perlahan mulai berubah sedikit demi sedikit. Mungkin kisah seperti ini juga sering disalahpahami. Kita terkadang melihat perjalanan orang lain, lalu diam-diam mulai percaya bahwa jika kita mengikuti semua cara yang mereka jalani, maka kita juga akan sampai pada akhir yang sama. Padahal kehidupan tidak bekerja sepresisi itu, karena setiap manusia berjalan dengan titik awal, lingkungan, peluang, dan rintangan yang berbeda. Begitu pula dengan kisah Chris Gardner atau J.K. Rowling. Bukan berarti semua orang pasti akan berakhir luar biasa. Dan bukan pula berarti kerja keras selalu menjamin akhir yang bahagia. Namun setidaknya, kisah seperti itu menunjukkan satu hal penting, yaitu bahwa hidup tidak dimulai dengan keadilan penuh,
arah kehidupan seseorang tetap bisa berubah, bahwa masa lalu tidak selalu menentukan seluruh masa depan, bahwa selama seseorang masih terus bergerak, kemungkinan hidup tidak akan berhenti. Hidup mungkin terasa seperti sebuah pelayaran di tengah lautan. Sedikit perubahan arah, seiring terasa tidak berarti di awal perjalanan. Namun setelah ribuan kilometer, perbedaan kecil itu bisa membawa seseorang menuju tempat yang jauh berbeda. Para penjelajah laut di masa lalu memahami hal itu dengan baik. Mereka berlayar berminggu-minggu tanpa tahu apa yang ada di depan mereka. Dan terkadang perjalanan itu membawa mereka ke tempat yang bahkan tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Christopher Columbus misalnya. Ia sebenarnya berlayar untuk mencari jalur menuju Hindia dan Asia. Namun perjalanan itu justru membawanya ke benua yang berbeda dari yang ia kira. Mungkin hidup juga seperti itu. Kita tidak selalu sampai di tempat yang sejak awal kita rencanakan. Namun, arah kecil yang terus kita jaga hari ini seringkali menentukan kemana kehidupan akan membawa kita bertahun-tahun kemudian. Kita memang tidak pernah bisa memilih dilahirkan dalam kehidupan seperti apa. Sebagian manusia memulai dengan lebih banyak ruang. Sebagian lainnya bahkan harus berjuang hanya untuk bertahan hidup. Namun pada akhirnya, setiap orang tetap akan berhadapan dengan pilihan. Karena dalam hidup tidak ada arah yang benar-benar netral. Setiap keputusan selalu membawa kita ke suatu tempat. Entah perlahan membangun hidupnya, atau perlahan menghancurkannya. Entah mendekat pada kemungkinan yang lebih baik, atau semakin tenggelam pada keadaan yang lebih memburuk. Meski kita tidak memilih bagaimana hidup dimulai, kita tetap ikut menentukan kemana arah hidup itu berjalan. Melalui kebiasaan yang terus diulang, cara berpikir yang terus dipelihara, lingkungan yang terus dimasuki, dan keputusan-keputusan kecil yang sering dianggap tidak berarti. Karena masa depan jarang berubah karena satu momen besar. Ia lebih sering berubah diam-diam dari pilihan kecil yang dipertahankan sejak lama.